فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. InsyaAllah kita sudah masuki hari ke-14 di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah tanpa terasa sudah 2 pekan kita menunaikan ibadah siam. Semoga siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat-salat kita, doa-doa kita dikabulkan, dan tentunya ada parameter penerimaan itu. Ya, bisa kita cek dalam diri kita, khususnya pada peningkatan amal saleh, kan? Kemudian keinginan untuk kuat mendekat kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang. Ya, taatnya meningkat, maksiatnya harus ditekan, semakin menurun. Dan terdapat satu motivasi kuat ya untuk terus meningkatkan nilai-nilai kemuliaan. Gila itu hadir sampai dengan hari ke-14, ini tandanya puasa kita berhasil. Tinggal kita lihat aja perbandingan dengan sebelumnya. Ya, hari-hari sebelumnya seperti apa peningkatannya. Tapi kalau misalnya hari pertama semangat meningkat, selanjutnya agak menurun, bahkan agak mulai dianggap biasa seperti hari lainnya, itu waspada. Ya, nah itu warning, ya itu mesti ada peringatan bagi diri kita bahwa ada sesuatu yang salah ini, ada sesuatu yang harus diperbaiki cepat. Kita harus peka untuk melihat ini, karena belum tentu kita bisa mendapati Ramadan. Jangankan tahun mendatang, esok hari belum tentu tiba untuk kita. Ya, karena itu setiap detik kita manfaatkan, karena seperti saya sampaikan bahkan dalam kajian Madrasah Imam Al-Bukhari bahwa Ramadan itu 24 jam. Teman-teman, 24 jam Allah turunkan ampunan khususnya untuk kita, itu kan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siang malam. Ya, sama siam dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Qiyam dari mulai ma'al isya sampai menjelang dengan fajar. Bahkan di waktu sahar kita istighfar, ya, wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi semua ada waktu untuk itu semua. Nah, kalau kita gagal memanfaatkan itu sungguh sayang. Sungguh sayang. Komen pertama malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi, raghima an farajulin, kan, atau ditafsirannya bu'dan. Ya, bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Raghima an farajulin, sangat disayangkan, jauh dari rahmat Allah, sungguh keterlaluan, kan? Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu, orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tak mampu menjadikannya peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita bermohon saling mendoakan, menguatkan pada diri kita untuk jadi lebih baik dan bersih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ikhtiar itu kita juga mencoba untuk mendalami tuntunan dalam syariat kita, dan di antara sekian tuntunan yang paling pokok dan paling menentukan dalam hal kehidupan dunia bahkan akhirat kita, seperti sering saya tekankan dalam setiap pertemuan bahkan, yaitu salat. Yaitu salat. Sekali lagi, salat menentukan akhir muara kehidupan kita di akhirat. Amalan pertama yang akan dihisab seperti paling saya sampaikan hadis Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salat. Ya, idza salahat salah sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Sungguh amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya menentukan kebaikan amal lainnya, jika jelek, ini bermasalah.
akan menjadi pertanda jeleknya amalan-amalan yang lain. Ini persoalan, kan? Nah, di dunia juga pernah saya sampaikan di awal jumpa kita bahwa salat menjadi gerbang segala kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah langsung kepada kita. Ketenangan jiwa. Jadi kalau salat mesti tenang keadaan diri kita itu. Kemudian cepat terkabulnya doa, gerbang kesuksesan, kebahagiaan, berubah perilaku jadi baik dan lain-lain. Seperti yang pernah diuraikan. Mohon izin ya teman-teman yang baru bergabung, tidak bosan saya ingatkan cek tayangan sebelumnya supaya ada ketersambungan dengan yang kekinian. Ya biasanya suka kaget tuh kalau tiba sudah di tengah-tengah kan, atau mendapati sesuatu tiba-tiba langsung misalnya kasih komentar atau penilaian padahal sebelumnya udah dijelaskan. Ya, atau bertanya pada sesuatu yang sebetulnya sudah dijelaskan. Yang paling aneh kadang-kadang kita share video ya, belum lihat videonya, belum dengar udah komen di bawahnya. Ini itu kadang-kadang penting koreksi diri. Saya koreksi, kita koreksi juga ya untuk memperbaiki. Nah, di bab tentang salat ini kita telah belajar alhamdulillah dari sejak awal, dari mulai tujuan ya, esensi kita salat, kemudian juga apa yang bisa diraih sampai praktikal salatnya. Alhamdulillah ya sudah menghadap ke arah kiblat sudah, wudu juga sudah sebelumnya, kemudian dari mulai takbir ya. Jadi mohon izin saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, dari mulai takbir ini yang paling menentukan karena pembukanya di sini ya, diawali dengan wudu bersuci kemudian dibuka dengan takbir. Nah, ketika dibuka takbir sekali lagi mengingatkan dengan cepat bahwa tangan diangkat ya sejajar dengan bahu di sini atau dengan daun telinga di sini, kan hadisnya sudah saya sampaikan. Kemudian dengan mengucapkan Allahu Akbar dan hati kita pun menyertakan dengan niat ya, kemana kemudian arah sholat kita itu akan kemudian kita tentukan apakah sholatnya maghrib, isyakah atau lainkah. Nah ini bersamaan dengan takbir, muqtarinatan bi takbir. Adapun ikhtilaf ya, di luar pembahasan ini hal-hal yang perbedaan pendapat nanti kita bahas di mira ya dengan detailnya karena itu waktunya lebih panjang. Misalnya kalau melafadzkan niat bagaimana hukumnya itu kan, apakah itu termasuk niat atau bukan, atau misalnya perkara-perkara yang dibenarkan atau dianjurkan atau tidak, nanti dalilnya ada. Nanti yang menggunakan ini saya tunjukkan dalilnya kan. Misalnya yang tidak menggunakan dalilnya pakai yang ini. Tinggal nanti pilihan kita ada di mana. Jadi kita lebih terbuka menyampaikan sehingga menjadi wawasan. Saya lebih senang jadi wawasan, pemahaman, adapun nanti ranah dalilnya kita tampilkan. Ini loh dalilnya. Dari dalil ini jadi frame nanti ya, jadi bingkai kita untuk mengamalkan sesuatu. Nanti apakah dalilnya itu mutlak pada satu bagian tertentu saja? Hanya satu. Seperti misalnya perkataan takbir Allahu Akbar itu saja. Ya saat membuka sholat nggak boleh ada yang lain misalnya kan? Atau dia sesuatu yang ada kemudahan ya bagi kita untuk memilih karena memang tidak setiap hamba bisa mengamalkan satu bagian, atau karena peristiwa-peristiwa tertentu turunlah kemudian beberapa bagian-bagian yang memudahkan kita membaca. Seperti Bismillahirrahmanirrahim itu kan nanti ada banyak sekali hadis yang mengerucut kepada 4 nanti ya bacaannya, baik itu dibacakan jahar, kencang, sir, silent, kemudian tidak dibaca sama sekali atau dibaca rakaat pertama selanjutnya tidak. Nanti detailnya di mira. Ya, jadi kita bertakbir. Kemudian dalam takbir ini esensinya adalah kita memasrahkan diri kita kepada Allah dan buang segala hal yang tidak terkait dengan sholat, tanggalkan, buang, tinggalkan, buang ke belakang. Arahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini teman-teman sekalian, rasakan dalam jiwa kita, terjemahkan di pikiran kita Allah Maha Besar, rasakan dalam jiwa kita bahwa sekarang kita menghadap Allah yang Maha Besar. Mungkin menghadap diri kita yang terakhir gitu kan. Wa annahum ilaihi raji'un seperti dalilnya pernah saya sampaikan. Lalu di sini kita memohon kepada Allah dengan segenap kerendahan hati kita karena mungkin kita banyak salah dan sebagainya karena tak mampu menjaga hati ini kan, sehingga banyak berbuat salah. Kita mencoba menutup dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kita bacakan kemudian doa iftitah atau istiftah yang Allah maba'id, juga yang wajah tuh gitu kan. Nah, itu sudah saya sampaikan semua dalilnya, tinggal kita kemudian mana mau pilih yang mana untuk mengamalkan. Termasuk saya terangkan pula yang memadukan dengan Allahu Akbar kabira gitu kan, walhamdulillahi katsira, itu juga boleh. Nanti ada 9 di situ, setidaknya kurang lebih ada 9 yang bisa kita pilih-pilih sesuai dengan kesempatannya. Lagi-lagi di mira nanti kita akan detailkan. Ya, bahkan ini saya bawakan hadis Muslim karena kemarin kita bicara tentang Sahih Muslim. Ini yang saya punya ya. Ini yang saya punya. Saya mungkin akan mencoba dalam beberapa kesempatan kalau menyebut hadis atau apa kita berikan tunjuk kitabnya, karena dulu pernah beberapa dan saya tidak terlalu menanggapi juga gitu ya. Ada beberapa yang kadang menyoal itu, setelah dicari saya nggak ada, bahkan bukunya sama, tempatnya sama, ini sama. Saya tanyakan di mana, nggak bisa menampilkan kitabnya apa, lalu saya tunjukkan yang punya saya kemudian diam gitu kan, dan itu tidak memberikan faedah. Nah, ini yang saya punya, saya dulu beli di Kairo ya, di Khusainiyat belakang Al-Azhar dulu ya. Nah ini teman-teman sekalian ada 9 jilid dengan syarah Al-Imam An-Nawawi. Di sini ada hal yang sangat menarik di nomor hadis 601 di kitab ini, insyaallah halaman 105 ya. Bismillah. Halaman 105. Nah ini dia. Benar ya. Nah ini nih.
halaman 105 teman-teman sekalian. 105 terus hadisnya nomor ini dia ya kan 601 sini ya. Ya, hadis nomor 601 babnya tentang ma yuqalu baina takbiratul ihram, kitabul masajid wa mawadhi'as shalah. Ini yang jilid ketiga ya, jilid ketiga teman-teman sekalian. Nah, ini ada sesuatu yang menarik tentang bacaan Allahu akbar kabira ya saat kita bertakbir. Di sini qala haddatsana Zuhair ibn Harb, haddatsana Ismail ibn Uliyyah, akhbarani Al-Hajjaj ibn Abi Uthman an Abi Zubair, ana Aun ibn Abdullah ibn Uthbah an Ibnu Umar. Nah, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar juga ini banyak nanti meriwayatkan hadis-hadis ya terkait dengan bacaan-bacaan. Ya termasuk juga ini nanti ada juga yang terkait dengan kunut ya dan sebagainya, nanti selain Al-Hasan juga kemudian beberapa bagian-bagian yang terkait dengan aspek fikih. Ya karena Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar. Ya Abdullah bin Umar termasuk juga pakar fikih. Nanti ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Tiga Abdullah. Ya, nanti di kajian Madrasah Al-Bukhari atau pernah juga saya sampaikan, ya. Kemudian beliau menyampaikan bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun minal qaumi, ternyata tiba-tiba kemudian ada seseorang yang berkata ya dari satu golongan, satu kelompok. Jadi ada beberapa satu kaum itu kelompok, golongan, atau kalau kita bukan golongan kayak kita sekarang ya, golongan ormas atau ini bukan. Jadi biasanya suku dari beberapa di Arab itu datang, misalnya ini suku ini datang, kemudian ya, mereka menyebutnya dengan kaum. Kaum ya. Nah, jadi tiba kemudian dia berkata, nah ini apa yang dia katakan karena ini babnya tentang ma yuqalu baina takbiratul ihram, apa yang dikatakan tatkala sedang takbiratul ihram. Jadi begitu mengangkat begini ya, baina takbiratul ihram, di antara takbiratul ihram dengan qiraah, dengan Al-Fatihah. Jadi begitu sudah mengangkat seperti ini, ya simpan, ya Allahu akbar begini, dia baca sesuatu. Apa yang dia baca nih? Dia bacakan Allahu akbar kabira. Nah ini walhamdulillahi katsira. Saya baca ya, kita hafalkan dan kita baca. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkomentar. Ya, berkomentar setelah selesai itu kan salatnya, komen, manil qail kalimat kadza wa kadza. Siapa yang tadi mengatakan ya ini kalimat ini doa yang tadi dibacakan, kalimat ini siapa yang baca tadi? Ya, kemudian faqala rajulun minal qaumi ana. Maka yang tadi bilang itu ya, dia berkata, saya Rasulullah. Nah, maka lihat komennya apa yang terjadi. Kata Nabi, qala, beliau kemudian menyampaikan ajibtulaha. Saya kagum sekali, ya, kagum saya. Kaget saya ya, kata Nabi saya luar biasa ajib, itu bahasa Arab yang disebut kita ya, nama Indonesia. Saya kagum, saya heran dengan bacaan itu. Futihatlah abwabus sama, tiba kemudian ketika dibacakan tadi, kamu yang baca tadi itu ya, itu langsung pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Inilah cara Allah mengajarkan, kan? Termasuk berikan petunjuk kepada Rasulullah SAW apa saja yang kira-kira bisa bermanfaat dalam kehidupan. Nabi bisa mengajarkan ya, ketika di belakang imam misalnya kamu nggak usah kerasin atau begini, tapi itu kejadian. Tapi sebelum Nabi mengajarkan ya, bacaan iftitah itu sir dibacakannya ya, dan orang ini boleh jadi belum tahu. Kita datang di satu tempat, tiba-tiba dia berkata seperti itu kan, boleh jadi belum tahu dalam situasi ini jika itu dibacakan dengan sir. Tapi ketika dia dibacakan dengan kencang keadaan itu terdengar kepada Nabi, mungkin kencangnya nggak seperti kencang melebihi suara imam, tidak, dia baca terdengar mungkin oleh Nabi gitu kan, bisa jadi demikian. Nah terus di sini dikomen oleh Nabi SAW, ya itu dahsyat sekali kalimatnya gitu. Siapa yang baca tadi? Si fulan gitu kan. Maka kata Nabi SAW, futihatlah abwabus sama, dengan kalimat yang aku bacakan tadi itu langit terbuka. Tiba-tiba dibuka gitu kan. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Muslim memasukkan nomor hadis 601 dan Nabi membenarkan kalimat itu. Dibenarkan. Nah, karena itulah ada sementara ulama termasuk di kita Masya Allah gitu kan, yang jeli melihat ini, memadukan dua doa. Apa yang dia padukan? Jadi di iftitah itu kan yang kuncinya meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibersihkan hati kita, keadaan kita, diampuni dosa kita sebelum kita minta. Karena arti salat itu doa, minta. Ya, bagaimana kita bisa minta keadaan kita kotor? Ya, kan teman-teman juga pernah ngaji kan? Ya, pernah ngaji nggak tentang seorang lelaki? Ya, thumma dzakara rajula, ya kan? Kemudian Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki, asy'atha aghbara, yang dalam keadaan dia itu sudah bahasa Belandanya apa tuh? The kill of the kumel ya. The kill of the kumel, tampilannya kotor penuh debu gitu kan. Jadi dia karena menempuh perjalanan yutilus safar, thumma dzakara rajulan yutilus safara asasa aghbara. Seseorang lelaki yang menempuh perjalanan cukup panjang sampai dia kena debu banyak gitu kan. Nah, ini ditempuh oleh dia itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menempuh perjalanan karena dia mengerti bahwa doa di perjalanan itu banyak dikabul.
Ya, kemudian yang paling menarik ya muddu yadahi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan dalam berdoa itu dalam situasi nanti tertentu ya, banyak cara mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangan begini ya, begini caranya. Nanti di Mira ya, bab doa kita insya Allah bisa bahas. Seperti ini, itu mempercepat terkabul doa. Nanti ada hadis lain lagi, ya innallaha hayyun karimun. Ya Allah itu sangat maha pemalu, sangat maha mulia, ya sangat maha pemalu, sangat maha mulia, dan tidak membiarkan dengan sifat ini seorang hamba yang mengangkat tangannya membiarkan dalam keadaan dia tidak mendapati jawaban doanya. Ya, tapi orang ini kemudian berkata, ya Rabb, dia memohon dengan al-asmaul husna. Lagi-lagi al-asmaul husna itu kalau dimohonkan cepat dijawab. Di 3 hal dia lakukan dalam perjalanan, kemudian dia mengangkat tangan, yang ketiga dia memohon dengan al-asma al-husna. Dalilnya banyak termasuk di Al-Qur'an surah ke-17 itu ayat ke-110. Qul Allah awil rahman ayyama tad'u falahul asma al-husna. Jadi begitu dia memohon dengan al-asmaul husna, tapi Nabi berkomentar. Apa komen Nabi? Perhatikan baik-baik. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Ya, fat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya biharam. Ya, bagaimana doanya bisa dijawab sementara apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya biharam, dan perangkat hidupnya haram. Jadi ternyata yang haram-haram itu, haram kan itu ada 2 teman-teman. Ya, haram yang dihasilkan dari maksiat, pandangan yang haram, bicara yang haram, ya, kan berselisih, berkata kotor, mencela, ya dan sebagainya, menuduh itu kan haram. Hoax itu kan haram. Ya kan? Nah itu ketika sudah keluar di lisan berarti kan pengaruh dari dalam. Gak mungkin keluar dari lisan kalau dalamnya itu kotor, baik, ya. Kecuali kalau kotor keluar ya keluar yang kotor. Kalau baik ya keluar baik. Seperti teko lah, mengeluarkan isi tekonya. Apa saja gitu kan? Sama di telinga dan perangai kehidupan kita. Yang kedua dari konsumsi kita, yang haram-haram dan sebagainya tadi disebutkan, ya mat'amuhu, mashrabuhu, makanannya, minumannya, kemudian balbasu, pakaiannya dari yang haram, hasil korupsi. Ya masa hasil korupsi dipakai untuk pengajian. ada aja gitu kan, ya. Terus hasil korupsi dipakai sholat, ya ayo awas ya. Hasil korupsi dipakai taraweh, ayo hati-hati ya. Nah, itu teman-teman sekalian yang seperti itu sulit diterima. Makanya kita nggak tahu bagian tubuh mana kita yang pernah salah. Makanya saat kita bertakbir itu, kemudian takbiratul ihram, nah baca iftitah, kita memohon dibersihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bersihkan, ya Allah dibersihkan. Nah ada yang paling menarik, ya ulama melihat, oh ini loh ada jalan cepat tuh. Begitu doa itu mau dibacakan, pintu langitnya dibuka dulu. Jadi begitu pintu langit terbuka kan apa aja bisa langsung tembus kan. Ya Anda mau minta sesuatu kepada seorang, laisa kamitslihi syai' ya. Anda datang misalnya kan kepada pihak tertentu atau ke pimpinan atau siapapun, begitu Anda mau masuk pintunya langsung terbuka semua sit. Kan itu kan seakan-akan akses cepat tuh kepada Anda. Ya kayak di tol orang berhenti dulu tak gitu kan. Mau dia tap ya. Ini Anda baru mau ke situ udah kebuka langsung tik gitu. Jalan pintas itu kan udah diberikan langsung. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Teman-teman sekalian, ternyata Anda punya sensor misalnya kan di mobilnya, nggak harus nempel lagi ya. Nah, sensor itulah yang di sini terkait dengan doa ini. Jadi doa ini membuka pintu langit dan memberikan kesempatan untuk memohonkan dengan doa kita apa yang mau ditembuskan ke arsy itu. Ya kan? Makanya kita di sini kemudian diajarkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ulama kita dahsyat. Ya, dia memadukan kemudian ini dengan doa yang wajah itu Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Satu doa pembuka wajah tu wajhi lillazi sampai dengan ke ujungnya. Ya bisa wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin, atau teruskan kemudian ya inni zalamtu nafsi gitu kan wa taraftu bi dzambi kan. Kemudian setelah itu kita mohon kepada Allah ampunan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya kan? Dan seterusnya. Nah, sama juga boleh aja kita padukan dengan Allahumma ba'id. Sah-sah saja. Ya, misalnya kita katakan Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Boleh. Karena nanti ada banyak doanya. Banyak sekali. Ya, ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada banyak sekali teman-teman sekalian. Ada sampai 9 doa. Ya, Anda boleh baca kalau luas sekali, lapang sekali, pagi Anda sholat sendirian silahkan saja. Mau baca 9-9-nya nggak ada masalah gitu kan. Nah, bahkan nanti dalam kesempatan bab fikihnya, kalaupun tak mampu kemudian melakukan itu, nggak dibaca pun nggak ada masalah. Ya kan? Karena itu sunnah bacaannya, tapi sangat menentukan keadaan diri kita. Tapi dengan syarat takbirnya mesti benar. Karena takbir itu akan menentukan bawaan kita kepada Al-Fatihah. Dan kalau kita ingin menguatkan takbir, maka iftitah ini yang akan digunakan. Nanti detailnya di Mira ya, kayak lagi karena ini kan kultum, kuliah terserah antum, tapi waktunya dibatasi menjelang buka. Dan nanti insya Allah saya jabarkan satu-satu dalilnya ini kitabnya ini. Nanti juga ada kitab-kitab di Mira yang saya akan tunjukkan. Ini kan baru beberapa kitab hadisnya. Nanti misalnya tentang esensi, tentang hikmah, saya pakai kitab apa, gitu kan? Ulamanya siapa, ininya siapa, itu kita kumpulin tuh. Mungkin ada banyak puluhan kali kitab atau ratusan kita kumpulin. Ya, insya Allah nanti kita bahas. Nah ini teman-teman sekalian, jadi setelah itu kita masuk kemudian kepada permohonan doa lewat bacaan Al-Fatihah yang kemarin
telah kita uraikan sampai ke bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau benar bacanya, maka Allah menyampaikan langsung dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim nomor hadis 395, kan? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau benar ini yang dia bacakan ini, maka langsung di komen, yaitu jelas sekali, tegas sekali Allah menyampaikan, ini komitmen antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dia inginkan, kalau benar bacaan sampai di sini aku akan berikan, selama itu sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sesuai dengan maslahat ya dunia dan akhiratnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana bacaan Al-Fatihah yang diisyaratkan lewat hadis itu, ya. Nah, cara membacanya bagaimana, kan? Nah, ini ada bacaan, cara membacanya seperti apa, kan? Nah, nanti pertanyaan ini muncul karena satu persoalan, kan tiap hari kita baca, tiap hari, mungkin nggak sadar ya, tiap hari kita baca 17 kali kan dalam sehari, ya rumusnya kan 24, 4, 3, 4 yang pokok, itu yang pokok, ya subuh 2, zuhur 4, asar 4, kemudian maghrib 3, isya 4, 17 kan, dan itu kita bacakan terus. Masa iya sih 17 kali minta Allah mengabulkan? Orang ada yang minta sekali aja dikabulkan. Ya, bahkan di luar sholat orang baca Al-Fatihah yang tadinya sakit sembuh gitu kan. Kepala suku di Arab tersengat kalajengking Arab loh, gitu kan? Nyengat sampai sekarat, sampai sulit, medisnya angkat tangan, gitu kan? Tiba-tiba dibacakan oleh seorang sahabat di ruqyah pakai Al-Fatihah, sembuh sekali baca. Ya, masya Allah gitu ya. Biidznillah sembuh. Ya, riwayat kan dibacakan begitu ya Al-Fatihah gitu kan, sembuh. Nah, itu di dalam sholat bahkan dijanjikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Silakan minta, dan kita mintakan ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali sehari, masa yang dikabulkan, sementara Allah punya sifat Rahman, Rahim dan pengabul doa. Coba cek di Al-Baqarah ayat 186. Kan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kan Allah menyampaikan, jika hambaku mencariku, mau minta sesuatu kepadaku, katakan aku dekat, gak usah repot tuh kan. Ya, bahkan kita difasilitasi ini lewat sholat. Anda keadaan terdekat antara kita dengan Allah itu saat sholat. Ya, khususnya nanti dalam sujud. Karena langsung Nabi menyampaikan, ya, inna maqrabal 'abdu min rabbih wa wasajidun. Ya, wa wasajidun fa aktsir doa. Keadaan terdekat antara seorang hamba ya dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia sedang bersujud ke hadapan Allah, maka perbanyak doa. Ya kan? Nah, cuma dari Fatihah saja kita sudah punya banyak kesempatan. Hanya persoalannya yang sering kita bacakan, kenapa nggak muncul tanda-tanda pengabulan? Maka ada cara baca mungkin yang kurang maksimal di sini. Ya. Kemudian kasus keduanya nanti adalah jika memang kemudian Allah sudah menawarkan kepada kita minta apa saja, ya, itu berpotensi kita untuk diberikan, maka apa yang akan kita mintakan? Permintaan apa? Ya, permintaan utama apa yang kiranya bisa kita sampaikan kepada Allah untuk dikabulkan. Ini teman-teman sekalian. Ya. Nah, maka kita kembalikan ke sini untuk menentukan dua hal ini, mencari jawabannya lewat sanad hadis yang tersambung pada Rasulullah SAW. Kita kembali lagi kepada hadis yang kemarin disampaikan oleh sahabat siapa? Abu Hurairah di kitabnya Imam Muslim ya. Saya tuliskan kembali kitab salat. Karya Imam Muslim, Sahih Muslim. Ya. Jelas ya? Nah, bab tentang bacaannya saat istiftah, saat qiraah ya, saat qiraah Al-Qur'an ma yuqalu ba'da takbir, yaitu minal qiraah. Jadi apa yang dibacakan saat selesai takbir setelah istiftah ya. Jadi dari Al-Fatihah. Kemudian nomor rawinya sahabat Abu Hurairah. Kemudian nomor hadisnya 395. Kita bisa cek ya. Ya, sudah ya, yang kemarin yang saya sampaikan, Anda lihat edisi yang ke-13, saya runtutkan semua dengan sanad dan sebagainya. Saya kira tidak perlu diulang untuk kesempatan sekarang sehingga tidak memperlebar pembahasan dan memberikan tumpukan pada tulisan yang mungkin tidak terkait berkelindahan dengan apa yang akan kita bahas. Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian. Kembali ke sini. Saya langsung bacakan hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu pada dua bagian antara aku dengan hamba-Ku. Jadi ada hak Allah, kata Allah hak aku yang berupa kewajiban hamba. Jadi ingat baik-baik teman-teman sekalian ya. Ketika menjadi hak Allah berarti kewajiban kita. Dan ada hak hamba yang menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Berarti di sini berlaku hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban.
Ada yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ada yang terkait dengan hak hamba. Nah, lihat baik-baik ya. Ini udah rumus kehidupan nih, yang termasuk dalam perkara dunia gitu kan. Menjadikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Gak boleh kita nuntut hak ya yang di luar batas kewajiban kita. Ya, maka kalau kita ingin haknya sempurna, kewajiban harus sempurna. Jam kerja Anda di kantor dari jam 7 sampai dengan jam 5 misalnya. Dengan itu Anda mendapatkan gaji per bulan 5 juta. Tiba-tiba Anda tiap hari datang cuma jam 7 sampai jam 12, jam 7 jam 12. Tapi Anda nuntut dibayar 5 juta. Nah, itu artinya melebihi. Ya, nggak sebanding dengan kewajiban yang ada, apalagi dengan tipu-tipu, nitip absen, macam-macam ini itu dan sebagainya. Nah, itu artinya Anda mengambil hak yang berlebihan. Nah, sedangkan urusan dengan Allah, semua harus pas ukurannya. Nggak bisa. Ya, Allah itu Khaliq, pencipta kita, nggak bisa main-main, maha mengetahui sebelum kita melakukan apapun. Jelas ya? Karena itu, teman-teman sekalian, penting kita penuhi hak Allah dengan sempurna di sini, sampai dengan bacaan Al-Fatihah, dengan kewajiban kita tunaikan kewajiban dengan sempurna, maka Allah pun akan menunaikan ya kewajibannya dengan sempurna untuk memberikan haknya kepada hamba. Jelas ya? Baik, nah sekarang di sini bagaimana kemudian cara kita memosisikan ini? Perhatikan baik-baik. Di sini ada sesuatu yang sangat indah sekali isyaratnya. Idza qala al-'abdu, jika hambaku, ya jika hamba seorang hamba telah membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia sudah mulai baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Perhatikan, enggak berhenti sampai di sini. Hadisnya mengatakan qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Ini dia. Ini yang saya kotakin nih. Hamadani abdi. Ya, saya kasih contoh satu dulu ini. Ternyata bacaan kita yang menyampaikan Alhamdulillah Rabbil Alamin, semua pujian hanya milik Allah, segalanya hanya punya Allah yang menguasai semesta alam dan sebagainya. Maka Allah menjawab ini. Qala Allah azza wa jalla. Kan? Ternyata dijawab oleh Allah, Hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Nah, ini memberi kesan kepada kita bahwa terdapat dialog dalam sholat. Karena sifatnya nanti gaib, kita tidak bisa menatap Allah saat ini selama di dunia, nanti di akhirat insyaallah diberikan kesempatannya dengan turunnya Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nanti banyak wajah yang berseri-seri di hari kiamat, ya Allah, karena diberi kesempatan menatap kepada Rabb yang selama ini tak mampu kita tatap. Ya? Nah, tapi di sini kita meyakini betul bahwa apa yang kita sampaikan dijawab oleh Allah. Ada jawaban. Ya, artinya apa? Di sini ada penguat di hadis ini yang memberikan kesan tegas bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Dan setiap yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu direspon, diawasi, diamati. Diperhatikan dengan sangat seksama, dengan sangat tajam, melebihi apapun. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Nah, ini memberikan kesadaran kepada kita teman-teman sekalian bahwa ini loh, di hadapan kita ada Allah yang mengamati. Jadi kalau Anda, nih konsekuensinya ya, konsekuensi cara berpikirnya. Kalau Anda sekarang sedang berbicara dengan pimpinan Anda misalnya di pekerjaan, taruhlah di militer dengan komandannya ya, komandan tertinggi bahkan misalnya, panglima TNI taruhlah demikian misalnya, atau di kepala staf di bagian satuan Anda misalnya, apakah darat, laut atau udara, atau di Polri misalnya kan, dengan Kapolrinya, ataukah langsung misalnya dengan pimpinan tertingginya di satu tempat kenegaraan, presiden kah, atau di provinsi gubernur kah dan sebagainya. Anda di hadapan Anda, kan? Terus Anda ingin menyampaikan kalimat. Pertama, mungkin nggak Anda sampaikan seenaknya aja. Sambil begini misalnya, ya Pak, gini, mungkin nggak? Yang kedua, mungkin nggak tata kalimat Anda itu dibuat asal nggak beraturan? Ya Anda misalnya yang tadinya mau sampaikan, yang saya hormati, misalnya ya Bapak Panglima, ini ada situasi begini, misalnya kan, terus Anda dengan santai mengatakan, ya Cang Caya Omaci, Bapak Panglima, mungkin nggak mengatakan begitu? Ya, Cang Caya Omaci, Bapak Direktur, mungkin nggak begitu? Ya mungkin seketika Anda akan diberhentikan. Ya, mungkin Anda akan dimutasi, tempatkan pada yang lain. Ini nggak cakep nih, nggak benar nih, nggak serius nih. Padahal Anda tadinya mungkin mau dipromosikan jabatan, kan? Mau diberikan sesuatu, mau diberikan solusi dan sebagainya. Tapi karena cara Anda tidak serius, maka bagaimana bisa diberi? Kesan pertama yang muncul apa? Ya, nggak ada sesuatu yang memberikan respon. Ya, harusnya kan kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ya, dalam konteks kehidupan dunia kan begitu kan. Tapi ini kesan pertama udah nggak enak. Ya, kesan pertama udah nggak enak gitu kan. Ya, apa yang sekarang mau kita bawa situasi itu kepada Allah? Ya sangat jauh, John. Ya, keterlaluan menurut saya.
Karena itu kok bisa ada orang menghadap Allah nggak pernah memperhatikan kata-katanya. Karena itu penting kita belajar tentang ini teman-teman sekalian. Pertama dari bacaan, benerin dulu bacaan kita nih. Benerin dulu. Makanya di Quran itu ada tajwid, membaca dengan benar, mendatangkan setiap hak hurufnya, kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Bacakan dengan benar. Ya kan? Kita belajar. Ya, jangan sekedar hafal tapi salah baca gitu kan. Ya, contoh ada yang baca misalnya, mohon maaf ya, ini masukan ya, karena lidah kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk baca Al-Fatihah. Ya, sampai kita mampu. Kalau selama belajar nggak ada masalah. Selama belajar kita itu dianggapnya malah 2 kali lipat ya kemuliaannya dibandingkan orang yang sudah lancar, walaupun yang lancar disertai malaikat. Tapi diapresiasi melalui lisan Nabi 2 kali lipat. Ya wallazi yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran. Siapa yang berusaha keras membaca terbata-bata gitu kan? Dia berusaha keras membacakannya, bahkan lisannya mungkin nggak seketika langsung bisa, itu diapresiasi dalam rangka belajar sampai dia bisa. Ya, 2 kali pahalanya. Tapi kalau sengaja mempertahankan sesuatu salah itu nggak mau belajar, itu yang repot. Ya contoh misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ain. Kan? Ain. Tempatnya wastul halaq di sini. Ya. Ya sama dengan ha. Ya. Ha ini wastul halaq. Ya. Jadi ada aqsal halaq, ada adnal halaq, ada wastul halaq. Ini wasatul halaq di sini. Ya ain dan ha, ha dan ha. Ya, tiba-tiba kemudian ada yang baca a misalnya, tempatnya pindah ke sini. Ya, ke sini ke adnal halaq. Di sini ada a dengan ha di sini, ha dengan a terbuka. Alih-alih dibaca ain, dibacanya hamzah. Waliya'zubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Misal ada orang baca di luar Quran, dia baca Rabbul Alamin a. Ya, alam dengan alam itu beda. Alam itu alam. Ya, yang menjadi tanda. Alam itu asalnya tanda sebetulnya. Ya, seakar sama dengan kata alamat. Tanda. Jadi kenapa disebut semesta ini dengan alamin, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, kemudian jamaknya disebut alamin, semua semesta. Kenapa semesta disebut dengan alam, tanda? Karena itu tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat nanti di surah Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, ayat 190. Sungguh ya di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, Anda melihat alam keseluruhan kita, itu ada tanda-tanda yang mampu mendekatkan kita dengan Allah. Makanya belajar ilmu apapun, orang pintar, orang cerdas itu adalah pelajaran ilmu dia mampu mendekatkan dia dengan Allah. Ya. Anda misalnya belajar di bidang apapun itu. Ya, mau Anda masuk geologi misalnya, kan geologi itu nyari-nyari batu apa untuk minyak, untuk mineral, untuk sebagainya. Jadi kalau paham, ini siapa yang bisa membuat batu seperti ini? Ya, beda cirinya, kayak ada kodenya kayak apa, mustahil. Itu kan tanda dari Allah. Mustahil manusia, tanda dari Allah. Harusnya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Ya kan? Nah, itu disebut alam. Nah, ini alam pakai ain, alam. Jamaknya alamin, semua alam. Ya kan? Nah, seperti ini. Atau kita bisa hilangkan yang gini, kita sambungkan ke sini, tambahkan alif tegak begini, alamin. Ya kan? Kalau alam, ini sakit, penyakit. Ya, alam itu penyakit, alam pakai patah begini, ya, itu orang yang sakit. Sakit. Jadi kalau Anda katakan alamin, orang-orang sakit, Rabbil alamin, Tuhan orang-orang sakit, ini fatal. Ya, kalau kita lisannya mungkin masih berlatih, belum sempurna ke sini alamin, masih dengar-dengar ini, enggak apa-apa dalam konteks kita belajar untuk sempurna. Tapi kalau Anda biasakan salah, itu yang repot. Ya, misalnya atau ngerubah misalnya alif lam jadi ng, ya, misalnya, yang enggak ditemukan dalam satu riwayat manapun di Arab ya. Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Ngalamin apa? Ngalamin kegelisahan, ngalamin keraguan, ngalamin keyakinan. Nah, ini teman-teman sekalian. Rabbil. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbil ngalamin gitu. Tapi itu kebiasaan lisan, enggak gitu kok. Ya, Al-Qur'an bukan hanya diturunkan bagi orang Arab saja, tidak, semua lisan. Oleh Allah dimudahkan untuk itu. Tapi saya di suku ini terbiasa begini, kan yang lain bisa, Cepi. Ya, sama daerah dengan Anda. Ya, kabupaten sama, provinsi sama, dia bisa. Kenapa Anda tidak berusaha? Saya tidak mengatakan kenapa Anda tidak bisa, kenapa Anda tidak berusaha. Jadi kalau kita bisa menyesuaikan dengan baik, ini nyambung. Ya, maka perbaiki dulu, teman-teman sekalian. Ya, perbaiki, jangan merubah setiap bagian-bagian kalimat misalnya menjadi sesuatu yang hampa makna atau hilang kemudian maknanya. Ini kita dalam rangka belajar ya. Ya, saya tidak bermaksud menyalahkan yang salah gitu. Emang udah salah. Jadi tidak perlu saya salahkan lagi. Tinggal diperbaiki aja. Cuman kita sadar nggak untuk memperbaiki itu. Ya, dan Ustaz, tapi gimana kalau sudah berlalu yang kemarin? Yang berlalu ya sudah. Allah tidak menghukumi sesuatu yang sudah terjadi karena ketidaktahuan kita. Ya, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum.
sepanjang kita lakukan dengan iman, karena kemampuan kita segitu kemarin, gitu kan, maka dinilai oleh Allah. Itu di Al-Baqarah ayat 143 di ujungnya. Tapi selanjutnya kita memperbaiki diri. Nah ini, perbaiki dulu ini teman-teman sekalian, cara bacanya. Kemudian setelah itu yang kedua, kita maknai. Ya, kita maknai. Contoh begini pemaknaannya. Contoh nih. Nanti kalau dalamnya di kajian tafsir pernah saya sampaikan. Gini misalnya. Ini kan alhamdulillah, alnya ini kan istighraq. Ya, istighraq. Istighraq. Ya. Tahu istighraq? Tidak. Jadi istighraq itu sesuatu yang punya makna luas. Luas, holistik, komprehensif, luas. Ya, diartikannya semua, segala gitu kan. Segala hal. Segala semua. Jadi kalau kita lekatkan pada sebuah kalimat atau satu keadaan tertentu, maka hukum yang berlaku di keadaan itu berarti mencakup semua tanpa meninggalkan satupun untuk yang lain. Kalau kita kembalikan ke sini misalnya kan alhamdulillah. Nah, ini teman-teman sekalian. Hamidah itu pujian. Hamdun itu pujian. Ya, hamidah yahmadu hamdan. Nanti turunannya jadi Ahmad, jadi Hamid, Muhammad, dan itu semua. Nanti ada perbedaan. Ya, kenapa misalnya Muhammad dinamakan dengan Muhammad SAW, ada 4 kali disebutkan di Al-Quran. Ada Ahmad disebutkan sekali, gitu kan? Nanti dari situ muncul Hamid. Ya, Hamid nanti kemudian bentuk superlatifnya menjadi Ahmad, ya. Mahmud bentuk superlatifnya menjadi Muhammad, dan turunannya dari kata hamdun. Ya, pujian. Ya, pujian yang luas, pujian yang dahsyat dan menggunakan alif lam. Jadi kita mengatakan di sini ketika masuk alif lam ke sini dari kata hamdun, ya kan? Jadi alhamdu dan alnya istighraq memberi kesan kepada kita untuk berkomitmen dan menetapkan langsung bahwa semua apapun yang melahirkan pujian dari hasil apapun semua milik Allah. Ternyata di sini kita komitmen, ikrar kita kepada Allah. Ya Allah, aku ini hamba yang lemah, aku ini punya ketidakmampuan ya Allah, tidak punya apa-apa. Engkau yang berkehendak, Engkau yang menjadikan, Engkau yang memberikan. Kedudukan Engkau yang menetapkan, harta Engkau yang memberikan, segalanya Engkau yang memberikan kepadaku ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bila pun ada segala hal dalam kehidupannya menghasilkan sesuatu bukan karenaku, semuanya untukmu ya Allah. Semua pujian, semua karenamu. Nah, sekaligus ikut sadar. Orang yang mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin sehari 17 kali, maka akan muncul karakteristik dalam dirinya tawadhu dan tidak pengen selalu lekat dengan pujian. Sehingga apa yang orang sebut dengan bahasa Yunani itu pupujiun, selalu ingin dipuji. Ya, selalu ingin dipuji. Jadi kayaknya kalau nggak dipuji orang tuh nggak mau gitu. Ya, kayaknya kalau nggak dikesankan penghormatan oleh orang nggak bisa. Ya, dulu pakai sepeda biasa aja, begitu pakai mobil ya nggak bisa buka pintu tuh kalau belum dibukain. Ya, kalau belum ke kantor belum ada orang hormat nggak mau masuk gitu kan. Masya Allah. Apa harus sebegitunya gitu kan? Kan tidak juga. Ya, jadi orang-orang yang selalu mengatakan alhamdulillah, maka dia bawakan diri dengan penuh kerendah hatian kepada Allah. Maka tercipta karakter dalam dirinya. Teman-teman sekalian, karakteristik tawadhu, rendah hati, kan karakteristik yang mulia yang demikian. Kalau punya ilmu, gak merasa terlalu harus hebat dibanding orang lain, nyalah-nyalahin orang gitu kan, atau begini atau begitu, dan tidak toleran pada beberapa bagian yang memang menjadi kemudahan untuk orang lain. Kalau punya harta merasa yang paling kaya, orang lain kecil semua, sehingga banyak kita pamer-pamerkan dalam kehidupan. Padahal itu Allah juga yang ngasih untuk bekal ibadah. Bukan pamer, kan? Punya kedudukan, merasa yang paling kuasa, berbuat seenaknya gini dan sebagainya, padahal mati juga, gitu kan? Jadi semua sesungguhnya realitasnya kembali kepada Allah. Maka dari itu karakter yang harus tampak ketika dibacakan ada kepatuhan, ketundukan, sekaligus evaluasi diri. Apa yang salah selama ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, aku berikrar mengatakan semua pujian hanya padamu. Aku mohon ampun dalam kehidupan. Kadang-kadang sering merasa dalam hidup ingin dipuji orang, muncul riaknya, muncul begini, begitu dan sebagainya. Ini banyak termasuk menimpa para ustadz juga, dan tolong doakan saya. Doakan juga gitu ya. Dan karena beberapa bagian kan kita muncul di YouTube macam-macam dan sebagainya, media sosial gitu kan. Kadang ada dorongan-dorongan hati, setan datang begini, nih, kamu diginiin, kamu dikomen begini, kamu begitu. Itu kalau kita nggak bersih hatinya, nggak berusaha membersihkan hati, udah tuh muncul. Kayaknya terbang kawan gitu kan. Ternyata jatuhin setan. Boom. Itu yang bahaya. Nah, maka dari sini, teman-teman sekalian, ini penting kita menghadirkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan bahwa apa yang kita bacakan itu akan dijawab oleh Allah. Bacaan seperti ini yang penuh dengan penghayatan, penuh dengan kebaikan, itu yang dijawab. Hamadani abdi, hambaku tulus memujiku. Ya cuma baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, misal gitu kan, dibacakan demikian. Ya, bagaimana ini bisa turun? Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Kita
Ketika mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jawab asna alayya abdi. Ya, ketika kita merasakan bahwa Masya Allah Rabbul Alamin, saya sedang berhadapan dengan penguasa semua semesta. Anda kebayang gak sih? Misalnya begini ya, di militer lah, Anda prajurit level bawah gitu kan, baru daftar, ketemu langsung Panglima tertinggi, Panglima TNI. Bayang gak? Perasaannya bagaimana? Ada deg-degan, ada ini, ada itu macam-macam. Itu baru Panglima dalam kesatuan Anda. Di militer Anda, gitu kan? Tingkat dunia. Dunianya pun baru di Indonesia misalnya, atau di negara tertentu. Sekarang Anda akan berhadapan dengan segala yang memimpin. Pemimpin segalanya, yang punya kuasa dari segalanya. Masa iya sih gak ada perasaan kita, perasaan khusyuk, ya, perasaan menghadirkan khasyah dalam diri kita itu, rasa takut mendalam di hadapan Allah gitu kan, rasa kita menundukkan jiwa dan masa nggak ada perasaan begitu? Imannya kemana sih sebenarnya? Imannya kemana gitu kan? Ya, saya ada di sini Ustaz, nama saya iman, bukan Anda yang saya cari. Ya, yang saya ingin katakan adalah dalam jiwa kita ini mesti ada perasaan itu. Orang berimannya dibacakan Quran langsung gemetar keadaan dirinya. Ya, langsung bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertambah imannya dan tawakalnya, hubungan dengan Allah semakin meningkat. Ini berhadapan dengan Allah, dia rasakan demikian. Maka dari itu dikuatkan oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekalipun aku, kata Allah, penguasa semua semesta dan sebagainya, tetap punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Ya, Rahman, pemberi dalam urusan dunia. Tuh udah dibuka. Aku punya sifat pemberi dalam urusan dunia seluas-luasnya. Sepanjang bekal itu akan menjadikan hamba dekat denganku, kata Allah. Ar-Rahim, penyayang akhirat. Ketika engkau menggunakan bekal dengan benar, iman kepada Allah, maka mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Rahmat hanya diberikan pada hamba-hamba Allah yang iman kepada Allah di akhirat. Makanya iman itu kunci. Kunci pertama kali dari semua amal. Begitu iman ada, maka iman akan membimbing amal jadi soleh. Maka iman diganding dengan amal soleh. Ini kunci masuk surga untuk mendapat rahmat Allah. Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Jadi sebelum amal soleh, iman dulu. Nah, Anda beramal walaupun baik, nggak disebut soleh. Nggak disebut soleh. Ya, tanpa iman. Kalau nggak ada iman, nggak bisa soleh. Makanya orang-orang baik yang nggak punya iman, kan di dunianya dia mencoba begini begitu, tapi dia memilih nggak beriman, maka akhirat hukumnya beda. Seperti Anda pindah ke negara lain, kan hukumnya beda. Jangan diharap sama dengan tempat Anda tinggal. Kadang-kadang beda tempat aja, beda pulau, beda ini, ketentuannya berbeda. Sekarang Anda pindah tempat, karena mau pindah dimensi ke akhirat, pengen sama, ya mikir Joni. Gak mungkin sama. Maka dari itu iman, ini yang paling utama. Dan iman itu yang menguatkan diri kita. Rahim Allah, itu dikhususkan diberikan rahmat sayangnya dalam urusan akhirat. Rahman dalam konteks kehidupan dunia yang sangat luas sepanjang mereka mau kembali kepada Allah, diberikan. Nah, ini udah dibuka kuncinya. Ketika menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Allah, Asna alayya abdi, hambaku tengah menyanjungku. Asna alayya abdi, hambaku tengah menyanjungku. Maka Malik Yaumiddin, kan? Wah, inilah dia sang raja yang menguasai segalanya. Ya, ad-din di sini bisa berarti kiamat, bisa berarti kamat tadi nutudan, ya, pembalasan dari Allah. Balasan ini dalam konteks akhirat, dibalas apa yang kita kerjakan selama di dunia ini, dibalas di akhirat nanti. Dan dalam konteks doa kita pun apa yang mau diminta akan dikabulkan. Kamat tadi nutudan seperti engkau lakukan itu akan dibalas. Nah, sekarang kalau Anda dalam konteks sholat saja, kita belum bicara akhirat, benar di sini, maka akan dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba menunaikan sholat, menghamba kepadamu, menetapkan kau sebagai Tuhan, ya Allah. Tiada Tuhan yang lain. Hamba pasrah kepadamu, hamba menyembahmu, hamba mohon kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, hamba punya kesulitan, punya permohonan kepadamu, ya Allah, hamba mohonkan. Dan ayat sebelumnya mengatakan apa? Malik Yaumiddin, ya. Allah Raja, penguasa yang membalas segala hal yang diberikan kepadanya. Din, ad-din. Ya, ad-din kama tadi itu dan segala hal yang dikerjakan akan dibalas. Karena itu disebut dengan ad-din karena semua amalnya akan dinilai oleh Allah dan diberikan balasan. Nah, maka apa yang terjadi ketika Anda menghamba kepada Allah? Maka apa balasan yang Allah berikan kepada kita? Itu yang dimaksudkan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apapun yang dia mohonkan sepanjang itu menjadi kebutuhan dunia dan akhirat dia. Itu maksudnya. Jadi ketika kita paham ini ayat satu ayat dengan yang lainnya terkorelasi dengan baik, nggak akan sembarangan baca Al-Fatihah. Nggak akan sembarangan. Ya, sayang teman-teman sekalian, sayang nih kalau nggak dimanfaatin. Ya, karena abudu itu sayang. Ya, kalau cuma kita formalitas aja, ya tuntutan banyak, pengen gini, pengen gitu, terus nuntut mana buktinya ya Allah, ya andanya nggak benar, bagaimana pembuktian bisa turun? Kan? Nah, maka ketika Allah menyampaikan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al, ini perjanjian antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apapun yang dia minta aku akan berikan sepanjang maslahat untuk dunia dia dan untuk akhirat dia. Kan? Sampai di sini. Kalau kita benar, dipersilahkan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita
Diberi kesempatan untuk meminta apa, pernah dikabulkan. Mau minta apa coba? Persis sama dengan misalnya kesempatan sekarang, saya kasih 10 juta misalnya, dan silahkan masuk ke mall, masuk ke pasar, saya beri waktu 1 menit untuk menghabiskan 10 juta ini. Contoh ya, ingat, contoh. Bukan nanti Anda tiba-tiba datang ke Bekasi Kuantum, ini sudah dijanjikan nih mau ngetes, saya mau. Enggak, contoh. Nah, pertanyaan saya, apa yang mau Anda beli? Bingung kan? Bingung. Nah, terus kenapa Anda nggak cari sesuatu misalnya kan yang kalau dibeli satu kebeli semua. Misalnya Anda datang ke satu toko, tokonya ada tulisannya gitu kan, ya, ada voucher di sini, voucher untuk semua barang belanjaan. Ya, ke situ aja beli vouchernya satu, semua barang belanja udah dapet. Nah, ini Allah kasih voucher. Ya, kasih satu kalimat, satu ayat yang dalam hadisnya nanti akan dikatakan. Ya, akan dikatakan. Apa itu kalimatnya? Kalau kita bacakan satu kalimat ini, maka semua kebutuhan kita tuntas Allah berikan. Tuntas Allah berikan. Bacakan satunya dengan benar. Apa bacaannya? Langsung diajarkan oleh Allah. Langsung diajarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya. Nih. Jadi kalau Anda mau minta, enggak usah minta macam-macam lah, minta ini, minta itu, minta ini. Terlalu banyak Anda sebutkan atau Anda hadirkan dalam hati. Ini aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini dia. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini dia. Masya Allah. Ini kalimat yang diajarkan. Dan langsung hadis qudsi yang mengatakan, begitu Anda bacakan, wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Ya, maka qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab, wa li 'abdi ma sa'ala. Ini yang diminta hambaku. Maka bagi hambaku apa yang dia mintakan, Allah kabulkan. Ya. Nah, tahu enggak artinya ini apa? Ya. Kan biasa kita lihat di terjemahan aja kan? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau laknat mereka, kan? Engkau murkai mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sekarang apa maksudnya nih jalan yang lurus, siratal mustaqim? Kan? Terus kenapa menggunakan kalimat ihdina? Bukan a'tinas siratal mustaqim. Kenapa tidak menggunakan misalnya rasyada arsyidnas siratal mustaqim? Kenapa pakai kata ini? Terus ini siapa nih yang diberi nikmat oleh Allah? Ini siapa nih orang-orangnya? Ya. Sehingga kita minta seperti mereka. Cara cepat kan ini? Cara cepat kan? Ya kan? Terus ini siapa nih yang dimurkai oleh Allah? Siapa yang tersesat ini? Ya kan? Ini banyak tafsirnya teman-teman sekalian. Bukan sembarangan kita minta, baca ini, cuman baca aja ya gitu. Enggak, ini maknanya dalam sekali. Luas. Anda baca, benar baca, ngerti bacaannya. Tuntas semua urusan kehidupan. Dunia seakan-akan kecil sekali. Ya, dengan izin Allah Anda bisa pegang itu untuk mudah dalam kehidupan urusan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan ini insyaallah kita akan bahas di edisi berikutnya. Hari ke-15. Insyaallah teman-teman sekalian, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan kita sempurnakan bacaan dulu. Di hari ke-15 esok insyaallah kita akan coba sempurnakan, dan barangkali nanti di pertengahan nih, karena kita akan bagi dua. Ya, esok itu akan jadi bahasan terakhir untuk fikih salat, karena kita nanti akan masuk lagi ke hal-hal penting terkait Ramadan, karena ini mau ke pertengahan sampai ke akhir-akhir, harus di-charge dulu ya. Harus tahu nih bagaimana hukum terkait 10 hari terakhir, terus di pertengahan bagaimana keutamaannya, ada apa saja dan sebagainya. Nah, ini saya ingin support itu dulu ya. Jadi nanti untuk yang fikih salat besok hari ke-15 akan jadi bahasan yang terakhir, dan akan dilanjutkan di Mira nanti dengan lebih detail. Bahkan nanti ada kuesionernya, jadi ada ujiannya. Jangan harap bisa naik ke step berikutnya kalau belum paham ya. Ada ujian dulu, tulisan dan sebagainya, nanti bisa diisikan. Alhamdulillah sudah insya Allah siap. Saya mendapati beberapa pertanyaan juga di email dan sebagainya. Teman-teman sekalian, bagaimana Ustadz? Hampir semua datang tanya cara daftarnya bagaimana. Ini juga di komen nih muncul nih. Tuh, cara daftarnya gimana? Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Anda yang sudah mendapatkan paket belajar, ada paket belajar teman-teman sekalian di UAH Corner. Masuk UAH Corner ya, yang warna merah itu ininya. Klik aja di situ, ada paket belajar di situ.
ya, paket belajar Ramadan, paket Ramadan namanya. Di situ nanti ada buku catatan penuntut ilmu. Itu tuh aslinya buat belajar di Mira, ya kan? Nah, coba nanti diberikan di situ barcode untuk tampilan-tampilan awal untuk pembuka. Kemudian nanti ada buku puasa, selama puasa kita belajar. Nanti ada paket hafalan Quran. Ya, di situ ada 3 buku, jadi 5 semuanya. Ada infak sedikit di situ, ya bagian dari registrasi. Terus kemudian insya Allah ketika Anda dapat itu, data Anda sudah masuk. Nanti admin sudah memasukkan Anda namanya di situ. Jadi dengan otomatis Anda sudah masuk. Tinggal nanti insya Allah di hari ke 16 ya, nanti insya Allah sampai 17, nanti di situ akan ada formulir masuk kepada Anda, ya diinfokan, bahkan nanti Anda bisa download, misalnya Anda isi, ya begitu diisi tinggal kirim balik di situ datanya, dan udah Anda jadi santri di situ, ya. Nah, dengan ketentuan-ketentuan, jadi nanti ada kebijakan ya di situ bahwa Anda persis seperti pesantren, betul Anda memang nyantri. Ya, memang nyantri di situ. Jadi jangan sembarangan, jangan nanti ada absen dan sebagainya, jangan sembarangan masuk tiba-tiba masuk keluar itu kan kayak ke toilet, tidak begitu. Ya, jadi ada ukuran, ada ketentuan dan sebagainya. Insyaallah teman-teman nanti kita infokan di tanggal 17 Ramadan ya. 17 Ramadan kita launching sekalian, nanti teman-teman bisa akses ya, insyaallah nanti sudah bisa akses di webnya, sudah ada kita siapkan. Dan kita akan mulai pembelajaran nanti saat masuk masa i'tikaf, dan akan bergabung bersama kita masyayikh ya, khususnya dari Al-Azhar yang sudah confirm insyaallah, jadi nanti ikut terlibat dalam pembelajaran launching pertama kali. Teman-teman, itu yang saya sampaikan. Saya kira apa yang saya uraikan boleh jadi ada hal-hal yang benar, itu petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Ada yang tidak tepat, mungkin banyak yang keliru, itu kesalahan saya pribadi karena kurangnya ilmu saya minta maaf. Dan semoga Allah memberikan kesempurnaan kepada kita untuk terus belajar dan menyempurnakan apa-apa yang kurang. Dan semoga Allah berkenan menerima puasa kita dan mengabulkan doa-doa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna ya Allah amalina salihah min salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana ya Allah wa siyamana wa jami'a amalina wa tamim ya Allah taqsirana ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, izinkan saya di Hidayat menyapa Anda dan mendoakan kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita, merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Terlebih saat ini, saat saya menyampaikan informasi, Alhamdulillah, ini berada di hari Jumat, tanggal 11 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Semoga Jumat ini lebih berkah, lebih baik, lebih mulia dibandingkan hari-hari sebelumnya. Izin untuk meraih keberkahan dimaksud, kita berikhtiar. Di antara ikhtiar itu, Alhamdulillah, kita punya informasi bagus saat ini, istimewa, yaitu hadirnya pesantren virtual. Dan mungkin pertama, ya, boleh jadi pertama yang disampaikan di Indonesia atau bahkan di dunia, yang secara formal. Ya, formal akan menghimpun teman-teman mengajak belajar Islam dengan konteks yang khusus. Masuk pesantren ya, secara online. Kita perkenalkan Mira ya, Mira Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar, yang diharapkan semua yang belajar di sini bisa meningkat keilmuannya, kedekatannya dengan Allah dan berubah jadi lebih baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya kuntum khairan ummah. Ya, jadi lebih bagus, umat yang baik, lebih mulia, ilmunya banyak meningkat. Mira ini teman-teman sekalian insyaallah akan menghimpun siapapun yang ingin belajar tentang Islam tanpa batasan, sepanjang dia bisa mengikuti dan belajarnya formal. Ya, ada pembelajaran khusus, ada materi-materinya dari mulai akidah sampai dengan fikih, muamalah, bahkan sampai ke bahasa Arab. Ya, itu akan dihubungkan lewat sistem yang khusus dan pengajar-pengajar dari dalam dan luar negeri. Baik saya sendiri tentunya yang terlibat, ada yang nanti dari Al-Azhar, dari tempat-tempat lain juga terhubung dengan kita semua dalam pesantren Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Insya Allah ini akan dilaunchingkan secara formal tanggal 17 Ramadan. Dan untuk masuk ke sini teman-teman sekalian, sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Teman-teman bisa masuk melalui registrasi yang nanti admin kami akan menyampaikannya melalui aplikasi Waha Corner. Jadi yang di sini ada Waha Corner. Ya, di Waha Corner itu nanti ada paket ini 5 buku yang memang kami siapkan untuk belajar. Ya, di Mira khususnya, yaitu nanti ini penuntut ilmu, catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, karena nanti Mira akan kita launchingkan tanggal 17 dan persiapan belajar.
Ya, nanti ada di sini sebagian materinya. Kemudian khusus bahasan tentang puasa, dan selebihnya adalah 3 terkait dengan paket menghafal Al-Qur'an, ya. Nah, memang ada infak sedikit di sini, tapi itu pun akan dikembalikan kepada jariah kita. Anda dapatkan lewat WH Corner, dan yang telah mendaftar ada sekitar 4.000 orang yang masuk sampai dengan hari ini kurang lebih. Itu akan otomatis oleh admin kami akan dimasukkan di input datanya dan disampaikan formulir untuk diisi. Jadi teman-teman yang menerima formulir di situ, teman-teman akan ditawarkan untuk bergabung. Kalau Anda berkenan silahkan. Dan nanti secara otomatis akan terhubung di Mira menjadi santri online, ya, Mira Ma'had Islam Rafiah Akhyar, dan semua akan formal. Tanggal 17 Ramadan kita akan sampaikan informasinya secara detail insyaallah. Mudah-mudahan ikhtiar ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan basic pesantren formal pertama yang hadir di dunia online, dan nanti akan dikuatkan di offline-nya. Alhamdulillah kami telah dapatkan SK dari Kemenkumham juga untuk pendirian offline-nya di tempat yang kami sedang khususkan saat ini, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Andi Hidayat mengajak Anda bergabung dengan Mira Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.